Hai guys, kali ini gue akan rangkumin perjalanan karir Leon dari culun sampai sejago sekarang. Apa yang terjadi sebelum kalian main Resident Evil 9 Requiem. Di video ini, gue bakal jelasin gimana Leon berubah jadi bocah ingusan yang hobi mabok, jadi agen rahasia yang bisa nendang pala zombie sampai copot. Kalau kita lihat sekarang, Leon ini emang udah kayak super soldier, yang bahkan bisa ngeratain satu desa yang dipenuhi sekte aneh sendirian. Contohnya kayak di Resident Evil 4. You son of a bitch. Karir Leon dimulai pada tahun 1998 saat dia baru naik ke umur 21 tahun. Saat itu, dia baru diangkat jadi polisi dan ditempatin di Raccoon Police Department, which is kemauan dia sendiri. As a ABG, ambisinya Leon tentu masih tinggi dan dia penasaran sama kasus pembunuhan di Acclaim Mountain yang belum terpecahkan. Itulah reason kenapa Leon milih ditempatin di situ. Tapi, malam sebelum berangkat, dia diputusin sama ceweknya cuma karena masalah LDR. That's rough, buddy. Nama juga ABG. Leon akhirnya depres, minum-minum sampai teler, dan akhirnya kesiangan. Di hari pertama dia kerja, dia kesiangan. Itulah yang dinamakan plot armor. Teorinya, justru gara-gara dia telat ngantor lah yang bikin dia selamat dari Raccoon City Incident. Karena kalau enggak, ya mungkin dia udah jadi prasmanan, sama kayak polisi yang lain. Di awal karirnya, Leon akan kenalan sama Claire Redfield dan mbak-mbak yang katanya FBI, ada Wong. Di awal, dia akan bareng-bareng sama Claire ke kantor polisi. Ya, common sense sih. Di dunia penuh zombie, kemana lagi tempat yang dianggap aman selain kantor polisi? Tapi pas sampai sana, Leon lihat kantornya udah fuck up, udah nggak ada lagi yang selamat selain Marvin Branagh, dan ini hidup sih pas ditemuin. Ya udah, singkat cerita, dia akan dikejar-kejar sama Mr. X atau Tyrant dan juga ngelawan William Birkin yang udah make G-Virus. Mereka juga akan nyelamatin Sherry Birkin, anaknya William Birkin. Di sini, Leon juga akan ketemu Ada Wong. Leon yang masih tolol nggak punya pikiran jelek apapun ke Ada Wong. Sampai-sampai dia dimanfaatin buat bantu dia dapetin sampel G-Virus. Di akhir, Leon akan tahu kalau ternyata Ada Wong bukan FBI. Akhirnya, ada juga momen di mana Leon dan Ada Wong berantem. Di sini, Ada Wong sempat nodongin pistolnya ke Leon, walaupun akhirnya nggak jadi. Ada juga adegan di mana Ada Wong sempat jatuh dari gedung gitu, tapi entah gimana akhirnya dia nggak mati. Endingnya mereka semua berhasil selamat, ya gitu aja lalu tamat. Selamat dari situ, Leon bukannya healing, tapi malah diculik lagi sama pemerintah US. Soalnya Leon dianggap aset penting karena jago banget ngelawan bioterror weapon. Ya, walaupun di samping itu, dia juga dianggap beban karena tahu terlalu banyak atas keterlibatan pemerintah US dengan Umbrella. Jadi, ya harus dibungkam. Singkat cerita, dia akhirnya dilatih jadi semacam agen rahasia khusus. Di sini, kita akan masuk ke cerita Operation Javier. Tepatnya di 2002, Leon dikirim ke Amerika Selatan bareng partnernya, Jack Krauser. Krauser ini tentara elit, senior, dan kayaknya ngerasa dirinya yang paling jago. Tapi di misi ini, Krauser akhirnya sadar kalau dia itu cuma NPC, dan Leon lah MC-nya. Singkat cerita, Leon bisa ngalahin villain utama di operasi ini, Javier. Dia juga bantuin anaknya Javier, Manuela, buat bebas. Setelah misi inilah, bumbu-bumbu kesirikan Krauser keluar. Setelah misi selesai, Krauser mikir kalau dia cuma dapat ampas-ampasnya aja, karena tangan dia juga cedera parah dari misi ini. Akhirnya gara-gara itu, Krauser milih jalan sesat buat malsuin kematiannya dan join grup bioterror demi bisa ngalahin Leon di masa depan. Lalu kita lanjut ke misi paling bersejarah Leon di Resident Evil 4. Kita sekarang lompat ke tahun 2004, di desa terpencil di Spanyol. Leon dikasih misi buat nyelamatin anak presiden yang dikasih nama Ashley Graham. Pas sampai desa, Leon udah mikir kalau ada yang gak beres sama desanya. Karena kayak sunyi, sepi, berantakan, ya kayak abis ada pembunuhan massal lah ya. Ternyata bener aja. Di sini Leon sadar kalau seluruh warga udah diinfeksi sama virus Las Plagas. Jadi, dia udah bukan ngelawan zombie lelet lagi, tapi manusia setengah zombie yang bisa ngomong, bisa pakai kapak, ada juga yang bisa pakai gergaji mesin. Yang artinya mereka bisa mikir. Terbukti dari mereka tahu kalau gergaji mesin harus dihidupin dulu sebelum dipakai. Mereka juga bisa ngomong gini. Yang artinya, jujur gue nggak tahu, tapi kalau kata Google, orang asing. Yang artinya lagi, mereka satu kampung masih saling kenal. Di misi ini, Leon akan ketemu lagi sama Ada Wong, walaupun akhirnya di ghosting lagi. Dia juga bakal ketemu si Krauser yang katanya udah mati, yang ternyata dalang dari penculikan Ashley. Anyway, singkat cerita, setelah Leon ngesaplek satu desa, ngalahin raksasa, sama ngalahin si Sadler, Leon bisa bawa pulang Ashley.
Nah, sebelum kita masuk ke timeline game di Resident Evil 6, kalian harus tahu kalau Leon ini nggak pernah libur. Setahun habis Resident Evil 4, Leon ada kerjaan di bandara Hartfordville. Niatnya mau ngurusin demo anti bioterorisme, tapi ya ada zombie lagi. Di sini, Leon reuni lagi sama Claire Redfield. Sebenarnya plotnya simple. Intinya ada karakter bernama Curtis Miller. Dia dendam sama Umbrella dan pengen balas dendam. Ya, cuman cara balas dendamnya goblok aja. Sampai akhirnya dia harus nyuntikin G-Virus ke dirinya sendiri sebelum mati dibunuh sama Leon. Ya, lagian, masa plot armor Leon mau dilawan? Setelah itu, lanjut ke 2006 di Resident Evil Infinite Darkness. Di cerita ini, Leon dipanggil ke White House. Leon dikasih tugas menyelidiki kasus peretasan file rahasia Gedung Putih yang ternyata melibatkan senjata biologis. Tapi seperti biasa, di mana ada Leon, disitulah ada serangan zombie. Ya, di White House tiba-tiba ada serangan zombie. Tragedi ini disebut berhubungan dengan Penamstan konspirasi. Jadi, ada perang saudara di negara fiksi namanya Penamstan, di mana tentara AS pakai Mad Dogs buat eksperimen virus. Singkat cerita, Leon dikirim dalam misi rahasia bersama Jason dan Saint Mei menuju pangkalan di Tiongkok yang diduga sebagai sumber peretasan. Namun, kapal selam mereka diserang oleh bioorganic weapon berbentuk tikus mutan. Di sini akan terungkap bahwa Jason dan Saint Mei sebenarnya berkhianat. Mereka punya agenda sendiri dan ingin mengungkap konspirasi bioteror yang melibatkan pejabat tinggi Amerika Serikat. Di sisi lain, di series ini, kita juga akan diperlihatkan Claire yang ternyata menemukan fakta bahwa Wilson adalah dalang di balik semuanya. Wilson sengaja menciptakan wabah di Penamstan dan di Gedung Putih untuk memicu perang dengan Tiongkok. Tujuannya adalah untuk menjual inhibitor, obat penekan virus, kepada tentara, sehingga mereka menjadi ketergantungan pada pasokan obat miliknya demi keuntungan politik dan finansial. Di akhir cerita, Leon akan berantem sama Jason dan berhasil ngalahin dia. Wilson sendiri, dia hampir mati karena diserang Jason dan terinfeksi virus. Di adegan terakhir, terlihat kalau Wilson menerima inhibitor dari perwakilan Three Cells, organisasi antagonis yang akan muncul di game Resident Evil 5. Terus, di akhir film ini juga ada adegan penting, karena diperlihatkan kalau Claire dan Leon ternyata punya pandangan yang berbeda. Claire punya pendapat bahwa chip bukti kejahatan Wilson harusnya dipublikasikan, tapi Leon nggak setuju. Leon ngerasa pengungkapan itu hanya akan menimbulkan kepanikan global yang tidak terkendali. Gara-gara itu, akhirnya mereka milih untuk pergi ke jalan masing-masing. Terakhir, sebelum masuk ke Resident Evil 6, Leon dapat tugas lagi ke Eastern Slav Republic di film Resident Evil Damnation. Ini negara pecahan Soviet yang lagi perang saudara. Di sini, Leon benar-benar sendirian. Pemerintah AS narik mundur semua pasukannya, tapi Leon bandel. Dia malah masuk ke zona perang sendirian. Yang gila di sini, Leon ketemu Buddy, pemberontak yang bisa ngendaliin Licker. Bayangin, Licker yang biasanya nyakar muka, sekarang nurut kayak pudel. Dan juga ketemu lagi-lagi sama Ada Wong, yang bikin hubungan mereka makin rumit, kayak benang layangan kusut. Di ending, Leon akan ngelawan Tyrant, dan hampir mati digeprek. Tapi untung plot armornya Leon itu tebel, dan tiba-tiba ada pesawat A-10 Warthog lewat, lalu selesai. Terus kita masuk ke Resident Evil 6. Leon udah senior di dunia perzombian sekarang. Cerita diawali dari Tall Oaks, Ivy University. Leon harus menghadapi kenyataan terpahit. Presiden Adam Benford, sahabat sekaligus mentornya, telah berubah menjadi zombie akibat serangan bioteror. Dan mau nggak mau, harus dia bunuh demi menyelamatin satu cewek bernama Helena, yang ternyata adalah salah satu dalang dari bioteror ini. Helena jelasin, kalau seluruh kekacauan jawabannya ada di Katedral Tall Oaks. Setelah berjuang melewati gerombolan zombie di kota yang hancur, Leon dan Helena sampai di bawah katedral. Di sana, Leon menemukan bahwa Helena dimanfaatkan oleh Derek C. Simons, penasihat keamanan nasional yang menyandra adik Helena, Deborah. Tragisnya, Deborah itu sudah diinfeksi dan berubah menjadi monster. Di saat genting ini, Ada Wong muncul untuk membantu, meski kehadirannya selalu penuh teka-teki bagi Leon. Anyway, musuh utama Leon di sini adalah Derek Simons, penjahat paling cringe sedunia. Motivasi dia jadi jahat cuma karena dia naksir Ada Wong. Saking down bad-nya, dia bikin cloningan Ada Wong dari Carla. Stop it. Get some help. Simons menjebak Leon dan Helena sebagai tersangka pembunuhan presiden.
Oleh karena itu, untuk membersihkan nama mereka dan menghentikan Simons, Leon memalsukan kematian mereka dan terbang ke Lanxiang, China. Di sana, mereka ketemu dengan Sherry Birkin yang sedang melindungi Jack Muller. Di game ini, salah satu momen paling ikonik adalah ketika Leon bertemu dengan Chris Redfield. Chris sedang memburu Ada Wong, yang sebenarnya adalah kloningan Carla Radames karena dendam pribadi. Gara-gara itu mereka berantem, dan terciptalah scene epic ini. Singkat cerita, di pusat kota Lanxiang, Leon dan Helena akhirnya berhadapan langsung dengan Simons. Simons, yang terinfeksi si virus, bermutasi menjadi monster raksasa berkali-kali. Meski begitu, Leon dan Helena tetap berhasil numbangin Simons dan nyelamatin dunia lagi. Jadi, itulah rangkuman kisah Leon sebelum masuk ke timeline Resident Evil 9 Requiem. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar gue jujur aja cepet-cepet monetize. Dan seperti biasa, komen kalau gue ada salah. Thanks for watching. Dah.